dengan bertemakan penguatan moderasi beragama pada guru di Insan Prestasi School Denpasar. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, mengawali rangkaian acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memberikan perhatian masyarakat. Pada Bapak, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya pemimpinan dan para guru Insan Prestasi School Denpasar yang tidak menghormati. Jadi tentu pemilihan moderasi beragama sebagai tema dari pengabdian kami itu dilatar belakangi atas kondisi bangsa kita saat ini, di mana banyak paham-paham radikal, kemudian ada mungkin sekelompok orang yang berusaha memaksakan kehendak dan pemikirannya untuk bisa diadopsi atau diterapkan di negara ini. Saudara sekalian, Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Pengabdian Masyarakat yang sekarang dilaksanakan di SD Insan Prestasi, yang boleh dikatakan kita bersebelahan, magisternya di sebelah selatan dan Insan Prestasi agak ke utara. Jadi hampir saya lewat, karena pandangan saya Insan Prestasi di utara, ternyata di sebelah timurnya belah. Baik, Bapak sekalian, yang satu lagi yang hampir saya lupakan, Ibu Bapak guru-guru yang hadir pada saat ini, mungkin sebagai guru SD sampai ini, dan guru TK, guru perguruan tinggi, pasti sampai ini. Baik, Bapak sekalian dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya akan mencoba untuk menyampaikan materi bagian saya, dan kebetulan saya diberikan tugas menyampaikan tentang fenomena moderasi beragama di sekolah. Nah, karena ini judulnya di sekolah, pas diselenggarakan di SD ini, dan tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa di sekolah ini ada berbagai agama anak didiknya, yang 95% Hindu, sudah itu sisa. Oleh karena itu saya menyampaikan banyak terima kasih sebelumnya saya menyampaikan materi. Jadi pemilihan tempat untuk pengabdian masyarakat dengan moderasi beragama ini cukup paling pas. Bapak sekalian, setelah saya melihat ibu bapak, kita santai dulu ya. Sebentar, nggak ada ujian, nggak ada ulangan, santai. Saya lihat wajah-wajah ibu bapak guru di sini masih muda-muda semua, mungkin udah pada berkeluarga, belum? Saya jadi minder sekali saya. Mungkin ini rata-rata umurnya di bawah 50 tahun. Saya pikir saya lahir 1956, itu hampir 66 tahun sudah. Ya, saya berpikir bagaimana caranya supaya saya muda benar. Ini duduk berdampingan dengan ibu bapak sekalian, supaya menjadi lebih mudah. Ya, sekalipun demikian, umur 66 tahun, lagi 4 tahun saya sudah pensiun. Syukur saya dalam umur 64 tahun, guru besar saya bisa turun dari langit dan memberikan saya umur jadi dosen lebih panjang lagi 5 tahun, 6 tahun sejak SK keluar. Itu saya peroleh dengan tidak mudah, berakit-rakit dulu. Sekarang saya nikmati senangnya sedikit sekali dibandingkan dengan susah payah untuk mencari guru besar.
Itu pun kalau tidak ada teman-teman yang ikut membantu menolongnya, tidak mungkin itu. Saya sudah pasrah sebetulnya. Tapi begitu teman-teman semangat untuk membantu saya, akhirnya bersyukur bisa turun, kita nikmati sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu yang disediakan 4 tahun lagi untuk jadi dosen bisa terpenuhi. Dan saya menginginkan umur saya lebih panjang lagi, bisa 150 tahun lah. Tapi beberapa pengalaman kita, fenomena kita di NKRI ini sudah beberapa fenomena yang mengerikan saya alami. Pertama, Gunung Agung meletus tahun 63, mengerikan. Yang kedua, gerakan G30S, gerakan 30 September, saya alami, mengerikan, sangat mengerikan. Yang terakhir ini yang mengerikan tidak kurang dari efek daripada COVID-19. Hampir 3 tahun kita tidak bisa tatap muka untuk pembelajaran. Jadi beberapa periode saya dapat alami. Mungkin itu menambah pengalaman saya untuk selama hidup ini. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Kepala Sekolah, dan demikian juga Ibu Kaprodi, bahwa negara kita belakangan ini mengalami suatu goncangan, ketidakstabilan. Mudah-mudahan goncangan ketidakstabilan ini tidak berlangsung lama, di mana terjadi ya ideologi-ideologi yang kurang berkenan dan bahkan bertolak belakang dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila yang satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang multi dalam segala aspek, baik dilihat dari segi agama, baik dilihat daripada suku, baik dilihat dari segi bahasa dan lain sebagainya, sangat multi, bineka. Dari kebinekaan inilah kita rajin. Mudah-mudahan negara kita mampu, Pancasila mampu menyatukan dari kebinekaan ini menjadi bineka tunggal ika. Itu apa sekalian. Oleh karena fenomena belakangan ini terjadi radikalisme, paham-paham yang berusaha memecah belah bangsa, paham-paham yang berusaha memasukkan ideologi yang katanya untuk menggantikan ideologi Pancasila. Yang sering saya dengar, ideologi ini akan membentuk negara Islam. Maka dari itu Pancasila tidak rela. Hal ini sudah terjadi beberapa kali sejak kita merdeka, terjadi res dan lain sebagainya. G30S luar biasa. Oleh karena itu sekarang fenomena ini kita tangkal, kita preventifkan, kita lakukan tindakan pencegahan. Kementerian Agama muncullah ide untuk memantapkan moderasi beragama. Dan tentunya di wilayah Kementerian Agama, termasuk kita di ADN Universitas Gusti Bagus Sugriwo, juga ikut mensosialisasikan moderasi beragama. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan pengabdian masyarakat yang kebetulan untuk pertamanya saya menyampaikan, dapat tugas menyampaikan
fenomena moderasi beragama di sekolah. Tidak disampaikan, yang menyampaikan adalah saya sendiri. Nama saya Nyoman Linggih. Istilahnya dalam bahasa Bali Nyoman Linggih itu duduk, Bapak duduk. Supaya mudah ibu bapak mengingatkan, nanti siapa tahu ya ketemu di jalan lewat, oh itu Pak duduk yang lewat. Padahal saya berdiri. Terima kasih Bapak sekalian. Untuk memahami fenomena moderasi beragama di sekolah ini, saya akan menyampaikan, mohon maaf, saya takut salah. Saya menyampaikan ya, tentunya saya menyampaikan secara akademis sedikit ya. Judulnya adalah fenomena moderasi beragama. Saya akan menyampaikan satu persatu. Mungkin Bapak udah lewat, sudah lihat ya. Lihat. Nah, apa itu fenomena? Ibu bapak sekalian semuanya sudah tahu, bahkan sudah menyaksikan, melihat fenomena yang terjadi. Itu adalah hal-hal yang dapat disaksikan. Karena hal-hal yang dapat disaksikan ini, yang menyaksikan itulah panca indera. Panca indera mana yang dapat menyaksikan? Mata tentunya. Tidak sekedar dapat disaksikan, tetapi juga dapat diterangkan. Maka secara singkat saya sampaikan, fenomena itu adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera serta dapat diterangkan. Nih. Apa itu yang dapat diterangkan dan dapat disaksikan? Nanti saya akan putarkan film ya yang saya download dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekolah yang telah mengimplementasikan pada siswa moderasi beragama itu seperti apa. Nih. Yang kedua, dapat juga dikatakan sesuatu yang luar biasa. Itu ajaiban. Ini fenomena. Banyak contoh keajaiban yang terjadi. Seperti ada bulan, di sekitar bulan ada bundaran, sudah itu ada bulan, ya kelihatan sinarnya hanya sebelah. Yang katanya menurut orang Bali, bulan ini adalah caplok kalau rahu. Kalau rahu nyaplok bulan. Ya. Sudah itu fakta, kenyataan. Fenomena ini tidak bisa dibuat-buat. Tapi kalau sandiwara bisa dibuat. Namun fenomena yang terjadi dalam moderasi ini menjadi suatu kenyataan di lapangan, terutama di sekolah. Karena kita berbicara moderasi di sekolah. Sungguhnya materi yang sebelumnya saya terima adalah moderasi beragama tok, tidak ada sekolahnya. Banyak saya dapat download itu dari zaman dulu hingga sekarang. Bali itu sudah tidak bisa diragukan lagi tentang moderasi. Dalam ajaran agama itu moderasi banyak sekali, baik dalam teks sastra dan dalam Weda banyak. Nah, itu yang disebut dengan fenomena, Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf Ibu Bapak sudah melek, lagi saya sampaikan materi fenomena ini sepertinya kita diajak ke kanak-kanakan lagi. Sekarang moderasi. Apa itu moderasi?
banyak istilah moderasi dalam bahasa Inggris apa, dalam bahasa kata apa dan lain sebagainya. Saya melihat atau menyampaikan moderasi dalam kamus bahasa Indonesia. Yang pertama, moderasi diartikan penghindaran kekerasan. Bagaimana guru-guru yang mengajar di sekolah, baik di TK, di SD, maupun di sekolah menengah dan kejuruan, bisa melakukan untuk penghindaran kekerasan di sekolahnya. Guru-guru saya kira tidak hanya sebagai pengajar. Guru-guru tugasnya adalah sebagai pendidik. Pengajar dengan pendidik itu beda. Kalau mengajar kita memberitahu knowledge. Dari tidak tahu menjadi tahu siswa sudah berhasil. Tapi kalau mendidik, bagaimana guru itu merubah perilaku siswa agar dia menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh tidak setengah-setengah. Tidak guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Tentunya mulainya adalah dari guru-guru itu sendiri. Yang kebetulan di sekolah ini, ibu bapak guru menghadapi pendidikan pada anak didik yang memang betul-betul multi agama. Ini tentang ibu bapak tidak mudah. Yang kerasan, nanti tersinggung, apalagi agama lain itu macam-macam. Jadi beban seorang pendidik itu jauh lebih berat, lebih besar daripada seorang hanya sekedar sebagai pengajar. Inilah tanggung jawab moral bagi seorang pendidik. Kalau bagi seorang pengajar hanya memberikan pelajaran kepada anak, dia lepas dari tanggung jawab moral. Yang mungkin ibu bapak sudah sering disampaikan oleh bapak kepala sekolah, dan demikian juga dalam pembelajaran ketika S1 kita diberikan berkali-kali oleh dosen-dosen baik itu pengajar maupun pendidik. Yang kedua, saudara, ibu bapak sekalian, penghindaran ke ekstriman. Penghindaran ke ekstriman inilah yang lebih berat lagi. Kalau sekedar menghindari kekerasan, anak-anak bisa kita berikan, kalau dia kelahi kita berikan hukuman agar kapok, bisa. Tapi ekstrim, terselubung, bahkan kadang-kadang tidak nyata. Setelah dia mengimplementasikan sikapnya, baru kita tahu bahwa dia memiliki dilatar belakangi oleh ideologi lain. Ini yang sangat berbahaya, Bapak. Oleh karena itu, dua, penghindaran kekerasan dan penghindaran ke ekstriman, ini yang perlu kita tangkap. Ini yang perlu kita lakukan preventif, Ibu Bapak sekalian. Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan, kita mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi. Nah, tentunya apa yang Ibu Bapak lakukan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia dan juga Bapak Kepala Sekolah. Tentunya moderasi beragama ini akan disampaikan melalui mata pelajaran sesuai dengan metode Ibu Bapak sendiri. Oleh karena itu perlu saya sampaikan pemahaman dulu tentang moderasi. Nah, ketika kita moderasi, kita kaitkan dengan agama, Ibu Bapak sekalian. Sebelum saya lanjut ke sana ya, ini ada lagi penjelasan tentang moderasi. Moderasi serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindari perilaku
atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Ada kata moderat di Bapak sekalian. Siapa yang bisa disebut orang moderat? Orang moderat itu adalah orang yang selalu ada di tengah-tengah. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, dan dia adalah orang yang bijaksana. Ini moderat. Dia tidak membela A, tidak membela B, tapi bagaimana jalan tengah untuk dilakukan mencapai kedamaian. Ini moderat. Sudah itu ada istilah moderator. Orang yang bertindak sebagai penengah. Kalau kita seminar ada moderator. Ini ada moderator. Nanti memandu jalannya diskusi. Memandu jalannya ya penyampaian materi dan sebagainya. Ini adalah wasit moderator itu. Kalau di permainan itu disebut dengan wasit yang menentukan sebagai hakim di dalam salah benarnya dalam permainan itu. Siapa yang melanggar, siapa yang benar, siapa yang salah dan lain sebagainya. Wasit. Dia bertindak tengah-tengah. Nah sekarang saya lanjutkan. Jika moderasi dikaitkan dengan agama, maka jadilah moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kalau kita padukan antara moderasi dengan agama. Moderasi beragama itulah tidak lain sikap yang selalu mengurangi kekerasan. Disinilah ibu bapak berperan menyikapi agar anak-anak kita tidak melakukan kekerasan. Sikap. Apa yang ibu bapak lakukan sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pengajar dalam mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita sampai tidak melakukan atau jangan sampai melakukan kekerasan atau menghindari keekstriman. Sama dalam praktik beragama. Bahkan dalam video saya nanti ada di satu sekolah antara agama satu dengan agama yang lainnya saling membantu. Umum di Bali tiap hari sekolahnya ngatur rencana, yang muslim pun ikut membantu menyalakan dupa, mencari bunga untuk membuat cana dan mengaturkan cana. Ini terjadi Bapak sekalian. Dalam praktik beragama tersebut, Ibu Bapak sekalian, gabungan dari kedua kata itu merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu membenarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Kalau baru boleh saya luas sedikit, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke yang diikat oleh NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu bapak di sini siapa yang mengikat? Guru sekolah dasar insan prestasi diikat oleh guru sekolah dasar. Yang TK diikat oleh guru TK. Dan mungkin nanti ada sekolah tingkat atasnya diikat. Tapi semua itu ada di lingkaran NKRI. Satu bangsa.
kita sudah bersumpah itu satu nusa, satu bangsa, ya, dan seterusnya. Sikap moderat itu adalah, dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan oleh bangsa kita, baik dari zaman dulu. Ya, kalau kita lihat setback ke belakang, ya, ketika kita belum merdeka, Bapak sekalian, dan sebelum penjajah datang, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini ingin menyatukan. Tidak berhasil. Kenapa? Tidak berhasil karena belum bersatu, tidak menyatakan kebulatan tekad. Demikian juga ketika kita merebut kemerdekaan, kita menyatakan kebulatan tekad itu. Ada tekad menjadikan satu. Kalau perjuangan sudah bersatu, saya yakin akan berhasil. Ibu bapak sekalian, juga sebagai guru SD Insan Prestasi ini, kalau sudah bersatu menyikapi perilaku siswa, sikap kita untuk moderasi, saya kira akan berhasil. Radikalisasi dan radikalisme itu adalah kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian, caci maki, hoak, terutama atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, tidak baik dan tidak perlu. Oleh karena itu tidak perlu, Ibu Bapak sekalian, marilah kita tangkal, marilah kita jaga, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, sekarang apa indikator moderasi beragama, Bapak sekalian? Moderasi beragama, kita boleh saja merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya ekstrem. Ada 4 indikasi moderasi beragama, Bapak sekalian. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Inilah NKRI. Apabila kita mempunyai cara pandang dari Sabang sampai Merauke, suku apapun dia, agama apapun dia, dari pulau manapun asalnya, itu adalah bangsa Indonesia. Satu bangsa. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Dulu sebelum itu merdeka dan negara ini belum menjadi suatu negara kesatuan, terpecah-pecah, sehingga sering juga disebut dengan Nusantara. Bahkan sebelumnya ada pulau-pulau yang berderet, berceceran dari Sabang sampai Merauke, sangat subur, belum punya nama. Tidak menyinggung perasaan kepada anak didik kita yang beda suku, beda agama, maupun beda warna kulitnya. Ada tulis di sini yang masuk? Tidak. Ya mudah-mudahan. Kalau diukur, tulis itu biasa. Ya, sekolah ada tulis mas. Yang ketiga, anti kekerasan. Tadi sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai melakukan kekerasan. Bagaimana kita melakukan tindakan preventif agar kekerasan tidak dilakukan oleh siswa. Kalau zaman saya dulu ketika SD, satu hari masuk itu sing mana jagur, sing deman bayu mulai. Ya pasti mana jagur, baik di dalam kelas maupun di jalan, ya sampai ketika itu anak-anak SD ketika itu orang tuanya ada yang PKI, ada yang Prapindo, ada yang BNI, anak-anaknya juga ikut.
mengambil kertas, oh ini partai PKI, ini partai PNI, saling injak, akhirnya apa yang terjadi? Main pukul, mencakulan, tiap hari mencakulan. Sekarang anak-anak kita, baik di SD sampai pada perguruan tinggi, tidak jarang, sekalipun masih ada, tapi jarang kali kita jadi. Ini sudah menandakan ya dunia pendidikan kita sudah cukup maju. Yang keempat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dua Bapak sekalian, kita dari Sabang sampai Merauke itu kita memiliki kebudayaan yang luar biasa. Di Bali saja kalau kita lihat unsur kebudayaan di Bali itu luar biasa. Bahasanya berbeda-beda. Kalau kita lihat bahasa, yang bahasa Nusa bidang terkenal berningan jauh. Itu jauh. Jauh itu artinya di mana? Jauh. Saya jawab jauh. Jauh, baik. Itu kolo gitu. Kalau di Bali dulu kolo itu memang bahasanya bahasa Bali dulu tidak, tapi ini dihilangkan. Tidak saya sampaikan keragaman baik di bidang agama, baik di bidang bahasa, baik di bidang suku, ras dan lain sebagainya, termasuk ditambah sekarang keragaman bidang politik, ekonomi, beda. Nah, dengan demikian saudara, keragaman itu tak mungkin kita hilangkan. Oleh karena itu, apa ide dasar daripada moderasi? Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan dalam keragaman itu. Jangan sampai ada anak-anak ngejek, wah kamu ini orang Papua, kulit kamu ya hitam pekat dan lain sebagainya. Ini akan menjadi kekerasan dan lain sebagainya. Ada 3 alasan utama moderasi beragama Bapak sekalian. Yang pertama adalah salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir dan berkembang, manusia semakin bertambah dan berkembang. Beragam suku, berbagai bangsa atau berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Oleh karena itu, pentingnya moderasi beragama adalah agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik agama. Apa konflik agama? Agama yang paling mudah dimasuki oleh perilaku-perilaku, oleh ideologi-ideologi, oleh cara-cara atau metode untuk memecah belah bangsa. Yang ketiga, Bapak sekalian, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan, merawat bangsa kita, merawat negara kita agar tetap bersatu padu. Saya kira sekian materi yang saya sampaikan Bapak sekalian. Selamat menyaksikan dan mencermati beberapa rekaman fenomena moderasi beragama di sekolah. Saya sampaikan dulu Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Prof.
Boleh berikan tepuk tangannya untuk Pak Prof. Baik, sekarang Pak Prof akan memberikan beberapa video. Oke. Nanti diskusinya terakhir setelah putaran video. Yang berikan kesempatan untuk bertanya, mungkin untuk 2 orang penanya lebih dahulu yang buka termin pertama untuk 2 orang penanya. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, yang bersilakan untuk mengangkat tangannya. Oke, Enda tanya lagi bertanya, mungkin terkait mata pelajarannya, mungkin matematika, bagaimana caranya mematchkan dengan moderasi beragama, mungkin ya, siapa tahu ada ide seperti itu. Ampun, dewa. Malu, bicara apa? Udah nomor HP. Ada. Jadi kita ya diskusi lah. Kita memakai diskusi. Nanti bakal diskusi lah di sana. Ini ringan-ringan ya, terkerupuk. Jadi yang nak sebenarnya berhadapan dengan anak-anak muda, bukan anak ibu-ibu bapak masih segar bugar, jadi anak bolayu berdua, berawak gitu. Ini saran-saran memakai, jelas bisa memakai dari nyawa langsung. Harus meloloskan. Baik, terima kasih. Nah, kebetulan Tiang mengajar atau sekaligus sebagai wali untuk kelas 6. Nah, sebenarnya terkait materi moderasi beragama ini sangat menarik ya, apalagi kita harus menerapkannya di dunia pendidikan, khususnya kami di SD. Jadi seperti ini, kalau yang Tiang lihat di kelas umumnya, kalau dikatakan tadi kan ada yang namanya anarkis. Kalau di kelas Tiang sih tidak ada yang seperti itu anarkis, tapi lebih ke acuh seperti itu. Artinya dia si anak ya, artinya tidak terikat. Nah, kalau misalnya ada kekerasan ya tidak peduli, ada kebaikan artinya seperti itu. Artinya acuh dengan situasi lingkungan. Nah, jadi mungkin dari Bapak yang mungkin sudah lebih berpengalaman, apalagi seperti tadi sudah banyak fenomena yang pernah dilalui, mungkin bagaimana sih kita menghadapi situasi yang seperti demikian, mungkin seperti itu. Jadinya bukan kekerasan, tapi dia acuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi secara tidak langsung kan nanti juga akan berefek kepada beragama untuk anak-anak ke depannya. Jadi kan ketika ada umat beragama dia tidak peduli, dia melaksanakan agamanya juga, buat apa? Kita dapatkan seperti itu. Sering ada orang Bali bilang nak mulai gitu, biar nggak seperti itu. Mungkin dari Bapak bagaimana? Terima kasih Pak. Baik Pak Ali Rawan, kalau saya lihat fenomena siswa, tidak hanya siswa, mahasiswa juga begitu sekarang kalau sekalian. Dia sepertinya memang tunarungu sekarang, termasuk kita juga kurang ilmu dengan lingkungan, tunarungu. Ini mungkin menurut tidak salah prediksi saya akibat daripada kita biasa memegang HP. Kita hanya maunya nyelak-nyelak HP saja, sehingga yang lainnya acuh kita perhatikan, enggak kita perhatikan yang lain. Nyaris kalau kita berkumpul itu enggak pernah ngomong timpal deh, ngomong HP kan sih, ajak nak bongol. HP itu kan panak bongol, dia sih ngomong, tapi bisa mengunyi itu dengan mau cara. Mau aja nak bongol,
Aku ngidang order jangan ngomong, tetapi dia nak kerja ningah gitu. Kira-kira kan ningah dia ada ikut takut kan kadang-kadang kadang pergi gitu. Apa isinya barang kadang gitu. Siswa juga begitu sekarang. Akibat ya efek daripada teknologi HP ini. Lalu kita lihat sekarang di pergaulan di masyarakat, jarang kita umum dengan fenomena lingkungan kita. Karena mudik HP. Apalagi dengan kalau kita lihat guru dosen dengan daring sekarang, ya, tidak keluar, tetapi dengan daring, dia individual sifat. Siswa juga begitu. Nah sekarang bagaimana mengalih pandangan siswa dari individual tadi, tunarungu dengan lingkungan, ya, acuh dengan aktivitas yang lain. Inilah yang perlu kita perhatikan bagi guru. Guru-guru jangan sampai kalah akal, jangan sampai dikalahkan oleh perilaku siswa yang seperti itu. Biasanya guru punya aja akal, bagaimana caranya mengalihkan perhatian siswa. Jika siswa yang kita ajar itu, yang kita didik itu tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan, sama halnya seperti itu. Ya tentunya fenomenanya atau situasinya berbeda-beda. Biasanya kalau guru cermat, ada kan akal. Gitu. Setelah aku jadi guru dengan ketika kita jadi siswa beda. Yang jadi siswa hanya ngeliling lihat guru masing tepuk nyontek. Guru malu jadi murid bisa nyontek dengan cara berbagai macam cara. Setelah jadi guru pesuah kan keken cara soal pangmurid itu sengidang nyontek. Ya kan? Memang kewok soal. Padahal soalan lo hanya bagaimana cara guru membuat soal agar murid itu sengidang nyontek. Kadang-kadang ada guru bukan enggak nih di dori aku muka dan lain sebagainya. Silang duduknya. Si penyidangi nyontek. Atau soalnya kita bedakan. Si penyidangi nyontek. Yang lain duluan. Ya, saya serahkan kepada ibu bapak sekalian dengan cara untuk mengalihkan perhatian siswa yang tunarungu itu menjadi umum dengan cara yang baik. Ya, jangan menghukum. Kamu yang lain-lain, mari berdiri, angkat kaki sebelah, apalagi masukkan ke dalam lemari, insan pandangan. Kira-kira bisa menghukum ini. Tapi saya yakin sekarang tidak ada perilaku tulus. Dulu ada. Sampai muridnya lupa dibukain kunci dalam hari, muridnya yang salah kok dimasukkan ke dalam lemari. Mengerikan. Begitu dia keluar pulang sekolah, muridnya masih di dalam lemari. Perkataannya itu bahaya sekali. Jangan sampai hal itu dilakukan. Oleh karena itu sekarang guru-guru itu sudah paham metodologi pengajaran yang humanis, berperi kemanusiaan. Ya, kira-kira itu. Ya. Menikah yang sampaikan. Mungkin banyak kalau kita ceritakan banyak. Ya, aneh-aneh terus. Sebelumnya, Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada UHM Industri Logistik 2 Denpasar yang telah melakukan pengabdian masyarakat. Sangat menarik sekali. Dan sebelumnya mohon maaf yang perkenalkan diri, selamat siang di Yogi Desa Saputra. Yang salah satu warga juga di sini di Insan Prestasi. Izinkan yang bertanya bahwa terkait dengan moderasi beragama, dan sebelumnya pertanyaan yang ini kan tadi
temanya tentang moderasi beragama di lingkungan sekolah, kurang lebihnya begitu Prof. Mohon maaf yang agak melenceng sedikit pertanyaan Tiang, tetapi juga masih dalam koridor moderasi beragama. Jadi begini, terkait pemaparan materi yang Bapak sampaikan tadi, bahwa realita dan fenomena sekarang di Indonesia khususnya banyak terjadi intoleransi terhadap keberadaan agama-agama di Indonesia, terutama yang minoritas kan. Jadi Pak Prof sempat katakan tadi bahwa ada fenomena yang kemarin terjadi bahwa negara Indonesia itu akan dijadikan negara khilafah. Nah itu serangan dari luar memang yang memang menyerang minoritas di Indonesia. Tetapi menurut yang perlu juga dipaparkan juga bahwa sejatinya memang ada kasus di interan agama kita sendiri, ya. Di luar ada khilafah, sedangkan di dalam agama kita juga diserang oleh saudara kita sendiri dengan adanya berbagai bentuk sampradaya, kurang lebihnya seperti itu, Prof. Ya, jadi itu yang pertama, Prof. Maaf. Yang kedua terkait dengan keberadaan sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Nah di sini yang tadi sempat mendengar tentang antara pengajar dan pendidik. Nah menurut yang begini Pak Prof, menyambung dari jawaban Bapak tadi bahwa sekarang guru-guru itu diajarkan tentang metodologi mendidik secara humanis begitu. Tetapi yang pernah saya rasakan, yang pernah saya lalui sebelum dia berkecimpung di sini, kebetulan saya guru baru ada fenomena yang sempat saya rasakan bahwa adanya degradasi moral siswa sekarang. Degradasi moral siswa yang mana siswa itu selalu menuntut dia harus selalu dilindungi dengan adanya undang-undang perlindungan anak, kurang lebih seperti itu. Nah menurut dia secara jika saya berpikir ke kiri, anggap seperti itu yang lupa bahasanya. Undang-undang ini juga memberikan pengaruh terhadap sikap anak-anak yang kehilangan etika, Pak Prof. Kehilangan etika dalam artian ketika dia sudah mendapat acuan dari undang-undang perlindungan anak bahwa saya harus dilindungi seperti ini, tetapi jauh daripada itu sikapnya itu mulai ngalor idul. Yang banyak temui sikap-sikap yang seperti itu di dalam kelas, ya, sebelum dia ada di sini. Nah itu yang pertama, Pak Prof. Jadi kesannya karena contoh seperti kasus kemarin yang ada di Karangasem, salah satu kepala sekolah di sana, nah itu memang menurut saya terlalu keras bahwa kepala sekolah di sana itu menginjak leher, kurang lebihnya leher si siswa. Itu menurut saya terlalu keras. Tetapi guru-guru lain itu kan pasti punya indikator dalam mendidik siswanya, ya. Indikator dalam mendidik siswanya ya diusahakan untuk humanis tetapi tetap tegas, kurang lebihnya seperti itu. Jadi poin saya di sini bahwa ketika misalkan guru itu mendidik siswa untuk mengajarkan dia sebuah etika, ini biasanya zaman sekarang itu anak-anak sering melapor ke orang tua, orang tua jadinya komplain ke sekolah dan disalahkan guru. Ujung-ujungnya guru itu hanya akan muaranya sebagai pengajar aja, Pak. Muaranya sebagai pengajar bukan sebagai pendidik. Sekedar jalan aja jadinya waktu itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Prof. Mohon itu yang minta Pak Prof kurang lebih jika memang ada solusi, yang minta solusinya. Dan yang ketiga itu
terkait dengan pengalaman Tiang juga, bahwa ini terkait dengan materi muatan agama Hindu khususnya. Jadi karena ini temanya moderasi beragama. Jadi pernah saya lihat di salah satu lembar kerja siswa itu materinya sangat susah sekali Bapak. Materinya sangat susah. Itu kan memang disusun dari kurikulumnya memang ya. Itu sangat susah. Yang rasakan juga bahwa materinya itu yang juga dapatkan di kampus. Artinya materi kampus itu materi kampus itu masuk ke materi anak sekolahan. Seperti yang lihat kemarin itu ada materi tentang catur Weda, 4 jaman Weda, kurang lebihnya seperti itu Pak Bro. Itu bagi anak-anak menurut yang terlalu susah. Apakah tidak ada relasi antar misalkan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan tentang materi yang seperti itu Pak Prof. Artinya biar sesuai ukur lah materinya itu, biar dia tidak terlalu susah untuk anak-anak, biar dia paham. Artinya kan kemarin yang tanya di kelas pun dasar-dasar agama Hindu aja dia tidak tahu, Pancasrada tidak tahu, Trikaya Parisuda juga tidak tahu. Malah yang dia dapat materinya kemarin seperti pengalaman yang kemarin itu ada 4 jaman mereka, kurang lebihnya seperti itu. Oke, nikah mantan, ampura, jenengan taniwan, tiang tutup dengan pramu santi, om santi. Pak Nesel satu bulan. Ampun sarjana agama. Ajen agama ki. Yang bisa dimiliki saya baca. Ajen agama. Yang belum Pak. Belum nih. Ini ampura. Saya lupa deh. Yang di Brahma Widya Pak. Oh di Brahma Widya waktu pemenggal moksa. Brahma Widya kan melajin ilmu kemoksaan ya. Makasih Pak Nesel Saputra. Pertanyaannya berat nih. 1 kilo 1 ton kan. Sekalipun demikian saya coba. Yang pertama sampradayanya atau kewasan jawab nanti. Tapi ini sudah jelas ya, sudah ditangani oleh pemerintah. Kalau menurut pandangan Tiang, kita tidak usah ikut ribut mengenai sampradaya. Tapi mari kita introspeksi diri. Ya. Terus sampai raga agama Hindu di Bali sampai kehilangan budaya Bali. Contoh ya. Campur Hindu di Bali. Gusti Bagus Sugriwo pernah menyatakan, Gusti Bagus Sugriwo tokoh agama, ya, pernah menyatakan bendang coba dising menu agama Hindu, jangan harap Bali itu akan dikunjungi oleh orang luar. Bali akan sirna, Bali akan musnah dalam arti budaya. Nih, kalau sampai Bali tidak melakukan upacara seperti apa yang saya pernah dengar itu sampradaya seperti itu, ya, bahkan naik upacara dengan itu, dalam arti ya tidak sesungguhnya alami, naik sate-satean, lawar-lawaran gitu, yang semua bahannya dari tepung dan lain sebagainya. Nah, intinya kita janganlah sampai, apalagi anak didik kita, apalagi intelektual kita, jangan sampai ikut membudayakan hal-hal yang bertentangan dan dalam arti pelestarian budaya Bali, mengikis budaya Bali. Sejarah pernah
menyampaikan dan terjadi suatu kenyataan. Ketika agama Hindu, kerajaan Majapahit ketika itu menerima budaya-budaya luar, maka masuklah budaya luar ke Indonesia. Ketika itu zaman kerajaan Majapahit, jatuhlah Majapahit dan masuklah agama lain, bubarlah Hindu di Jawa. Hanya Bali bertahan ketika itu. Jangan sampai Bali ini menjadi Majapahit kedua. Bisa dipahami? Kalau sampai Bali ini upacaranya hilang, bong sing adau nak modal, sing adau nak ngelawat, sing adau nak jangan cuma ngelawat, jangan lawat bertahan, yang bertahan. Gimana kita mempertahankan budaya Bali agar agama sebagai roh daripada budaya Bali ini tetap lestari. Oleh karena itu antara budaya dengan agama ini kita di Bali ini, budaya Bali ini tidak bisa dipisahkan. Kalau sampai agamanya hilang, budayanya hilang, menjadi ajaran-ajaran yang lain yang tidak terkait dengan budaya Bali, bahaya. Ya, kira-kira bisa sampaikan secara umum, mungkin ibu bapak paham, ya. Nah, jangan kita mencap merah, ya. Nanti salah ngomong bisa mencup, ya. Jadi samping itu juga kita tetap mengharapkan agar umat Hindu kita di Bali khususnya jangan sampai terpecah belah. Memang orang sering mengatakan dari itu musuh dari dalam yang susah untuk kita tundukkan. Kengken buat menundukkan musuh dari dalam, cara ibarat menunjuk B di dalam laga tunjung pangsing mati. B pang bakat yang bilang Y nya pangsing buah. Oke, kira-kira itu. Yang kedua, contoh pengajar pendidik terjadi degradasi moral. Ya, ini sesungguhnya Bapak sekalian bisa saya sampaikan sedikit. Pengalaman saya dulu jadi murid di SD, di sekolah rakyat ada tidak SR, jadi sekolah dasar ya. Sekarang dulu sekolah rakyat. Muridnya nak nyah masuk. Kenapa nyah masuk? Guru-guru ngapa pentong masuk? Anggo penggaris yo, anggo mentong murid yo. Dan itu ngapo penggaris jenik ladang cara pecut. Muridnya mulai masuk mencongak malu di depan kelas membaris. Nyen kena pada nyawa malu nanti masuk ke kelas. Dimulai kita masih nyen tidak nyawa pertanyaan guru, jadi mulai malu. Dia bangun tugas, dia bangun soal di kelas, nyen tidak nyawa benar sih malu, jadi mulai. Kanti murid-murid dan nenak pendek kan sedang jawab kanti ketengahin cuma yang pamanuli sing manuli keras kan. Nah, ane pedeh nyawa mengimbuh pane ben agaris kupene mengimbuh ben telung dasa jatuh hidup mana dia ada hidup yang jenik kesedot dari tukang induk yang muncul kuping di paru tegak tegak omol-omol gede tegak ya. Tapi sini tak nyawa nyen mulai dari aneh malu lecuk panggilo dan ngilut kuping jangan ganti barang limo ke ngilut kuping nak kemas kesedot ngilut risikonya yang nak hidup yang guru nak memang barat memang kuping ada sing kles kuping dan kuping guling itu kan di kles. Nah, seperti itu. Itu pendidikan ketika itu. Guru-gurunya Bapak sekalian
Beberapa guru sakit kok. Apa sakit kok? TBC. Mau kok, enggak gede belum. Kenapa? Karena marahnya guru ketika itu adalah marah benar. Masuk hatinya marah. Woi, cai. Nasi dingin ke nama cai. Aku pikir sadok bunyi ni ketuk-ketuk pejam melender. Itu gurunya zaman itu. Kita tahun 60-an, 60, 70 mungkin. Akhirnya murid, aku dia kau tunjuk orang menjawab. Belum sekarang mencair dia. Begitu takutnya. Saya masih begitu. Sehingga guru ketika itu nak bicara macam, cara macam lapar, kelaparan macam. Enak-enak begini, neken mulai macam-macam. Jak tunjuk jawab. Saling ni kalau nyawa pasti kena bertunjuk kan bersyukur. Pupun tunjuk kejar-kejar guys. Saya ketika itu dari murid bodinya kecil ketika itu. Saya perhatikan ketika guru memberikan penjelasan. Yang tunjuk bahkan nyawa, kenapa nyawa, benar ini sih kau tunjuk. Muridnya belum boleh menjelaskan dia punya. Terus si tunjuk. Nyecen pilih bahasa ngejar dia tunjuk orang. Bisa saya masuk boleh. Yang saya masuk di Bali, saya alih boleh. Itu ke sekolah. Alih yang boleh. Ajak ke sekolah karena di jalan bersunjang. Guru yang saya masuk ketika itu saya cari ke rumahnya. Ada guru mendekap rombongan. Kita mendekap. Kenapa begitu situasi dan kondisi negara kita ketika itu masih punya gaji ekonomi rendah, gaji guru cenik. Sekarang guru sudah tunjangan hari raya, gaji ke-13, ya dia gaji ini gaji, oh di masih kita dan seperti itu. Tapi jauh lebih sejahtera dan pendidikan jauh lebih maju sekarang daripada zaman itu, ya daripada zaman itu. Nah sekarang Bapak sekalian yang ragu mendidik anak-anak seperti itu apalagi pelik yang berpelik berlapor. Gastroton saya ada orang tua rumu kalau lapor guru kok ngejek edan ngapun Pak anak yang pandadi dia lemong. Itu pada orang tua. Ini secara umum. Tapi di tempat lain ada masih mungkin jam siang alih bapak anak ajak mengajar ada yang menggojek kamu. Tetapi orang tua ketika itu menyerahkan anaknya sepenuhnya. Apa kata? Yang di sekolah bapak mengena. Biasa. Pak Kantun pun hidup yang mantap mungkin. Tados. Yang penting dia menduit anak. Tados dia lembut. Tados manusia. Sana becik. Nikah dan bunga sekian. Jadi manusia yang baik itu, yang sempurna itu tidak gampang. Tidak sekedar kita mengajar, cewek. Satu tambah satu ibu kenal bertanya dua kanggo nyak kengkeng nyak buca nyak kengkengnya. Nah, pernah itu lewat di sekolah, guru menjelaskan di depan, kemudian JSDA. Ini dori mau cuco ya, mau disco. Depan kan guru. Itu kadang ragu pindah gitu bener bu. Katanya, adik kita Pak boleh Pak cengriman Pak. Depan dia yang nyangat bertolak dia pindah Pak. Joh yang meling di Badung biar. Nah apa sih? Nah akhirnya peranan pendidik itu bukankah pendidik itu membentuk perilaku siswa agar siswa itu menjadi manusia yang utuh? Sekarang bagaimana?
berperilaku seperti itu. Karena sedikit perilakunya menyimpang dari humanis katanya, itu sudah dikategorikan kita keras, kekerasan, kena hukum. Ini sebab bayu guru di sekolah ini menghukum gara-gara muelang murid, coba. Akhirnya apa? Yang sesungguhnya kita memberikan sesuatu yang baik kepada siswa. Kenapa kok terjadi neraka? Ijazah kamu guru. Mana fungsi kita sebagai seorang pendidik? Aneh aja bete guru. Yang tukar sangat cara contoh marah. Pendennya kayaknya sing itu. Benar masih sing ngelakuin panas. Ngelakuin panas rimuan. Bahkan anak-anak dem bakal rimuan. Jangan disalahkan. Akhirnya apa terjadi? Degradasi moral. Bukan guru kencing berdiri, tetapi anak sudah kencing kebirit-birit. Bayangkan. Bukan karena perilaku guru, tapi anak kencing kebirit-birit. Yang coba kata mbaknya lah, kau udah jadi neraka di penjara. Saya kasihan mendengar. Inilah faktor, mungkin indikasi salah satunya yang menyebabkan degradasi moral siswa. Budi pekertinya rendah. Yang pidana kelewat di hadapan kelas. Hormat siswa, apalagi mahasiswa. Dan jadi dari siswa mahasiswa yuk itu saya kenal aja dosen. Ada beberapa mahasiswa saya, bimbingan saya yang datang ke rumah, Pak, saya cari Pak Linggi. Bening enak, saya cari Pak Linggi. Pak Linggi udah keluar tadi saya lihat. Padahal saya yang ditanya, udah keluar tadi. Mungkin saya apa ya keluar? Ya udah keluar Pak ya. Ya gitu. Udah keluar. Akhirnya apa? Balik dia pulang. Besoknya ketemu dengan saya, enggak sampai hati saya. Ada apa ini Pak? Bentan napinya. Saya merendah dulu. Bentan napi. Ini aku bagi bimbingan Pak. Ada waktu Pak untuk bimbingan? Ada waktu Pak untuk bimbingan. Ya, dokter jadi mahasiswa cek. Jadi ingat dengar agak. Dosen sekarang bukan dewa. Dosen sekarang harus bijaksana. Tetapi begitulah mahasiswa sekarang. Kalau kita terlalu keras pada mahasiswa, sing bangun bimbing ketua digus. Wah Pak, wah Bu, alih Pak niki tanya bimbing niki alih orang yang ada. Bisa sing bangun bimbing dan jujur. Nyaman aja. Dalam kajian. Nah, oleh karena itu, marilah kita saling ngasah, saling ngasih, saling ngasuh. Jangan kita terlalu tinggi sebagai guru ataupun sebagai dosen, jangan juga terlalu rendah. Mari kita saling asah, asih, asuh. Sehingga apa fenomena apa yang terjadi, mari kita berusaha mengatasi agar kita tidak kehilangan peran sebagai seorang pendidik. Ya, sekalipun seperti itu situasi dan kondisinya, tapi jangan sampai kita kehilangan peran sebagai seorang pendidik. Mentan jalan. Menikah mengenai degradasi moral. Pelan-pelan, step by step, pasti dia akan menyadari dirinya sebagai manusia. Pasti dia menyadari dirinya sebagai manusia yang menuju suku anak yang baik. Liu anak didik yang di perguruan tinggi, dia menyatakan dirinya akan ada Pak Lili gemas kita sing itu yang sing lagi guru Pak. Setelah dia jadi guru, baru dia merasakan dirinya dulu dididik dengan sedikit kekerasan dalam arti yang tegas, bukan keras memukul,
batas barat kupingnya ninggah munyi gitu. Yang kau nak ninggah munyi itu berarti masih bisa kita didik. Tapi yang sering ninggah munyi bongol aja ibu ya seperti itu. Nah, saya yakin dalam dunia pendidikan ini tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan. Ilmu pengetahuan didapat, perubahan perilaku terjadi step by step. Step yang ketiga, materi susah. Banyak guru yang termasuk istri saya, seorang guru agama juga mengatakan, materi di SD kelas mune bobang pelajaran weda. Wah, benda tamat SD bisa makabor. Ini tergantung daripada saya pernah juga ikut nyusun buku itu di Bogor, ya. Tergantung orang-orang yang nyusun. Ya. Dan itu kurikulum akan berubah terus. Kalau sudah dirasakan ada perlu perubahan akan dirubah. Ya, kalau itu perlu diberikan masukan bahwa materi ini kurang pas untuk di kelas ini. Ya, memang tahun-tahun lalu ini memang terjadi seperti itu. Kalau dulu terlalu rendah katanya, dinaikkan lagi terlalu tinggi. Nah, mungkin sekarang untuk diserasikan lah. Karena kurikulum itu selalu mengalami perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan ilmu. Yang kira itu 3 pertanyaan yang bisa saya berikan sedikit jawaban. Yang sekalipun belum puas, tolong dijelaskan sementara. Terima kasih. Lanjut. Baik, ada 2 penanya. Mungkin ada untuk termin yang kedua ada yang ingin bertanya. Yang bersilakan bersatu orang penanya, mungkin lagi satu. Jika ada yang ingin bertanya, tidak ada, ya jika sudah ada, yang simpulkan saja. Demikian tadi jawaban dari Pak Prof. Semoga yang bertanya dapat pemahaman baru. Walaupun Pak Prof bukan alat pemuasnya, semoga bisa memuaskan dahaga kita akan moderasi beragama. Nah, di sini kita akan sedikit menyimpulkan dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Pak Prof. Di mana di sini sesungguhnya moderasi agama ini sangat perlu sekali, yang dimana sangat tepat sekali juga dari pengabdian ini kita sudah mengarah kepada SD Insan Prestasi School, yang dimana lokasi pengabdian ini di sini banyak sekali ada agama-agama seperti yang sudah diterangkan tadi, ada siswa beragama Hindu, ada beragama non-Hindu. Nah, itu adalah salah satu yang kita harapkan agar moderasi beragama ini bisa terimplementasikan. Nah, pengabdian ini harapannya juga dapat menyisipkan moderasi beragama di setiap mata pelajaran tentu saja, dan harapannya agar siswa-siswi kita itu tidak mengarah ke paham-paham yang radikal ekstrim tadi. Nah, di sini juga di sini ada 4 indikasi terkait moderasi beragama, yaitu komitmen, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, semoga 4 komponen itu bisa kita rakatkan menjadi satu sehingga kita bisa ajarkan kepada siswa, sehingga siswa kita bisa saling menghargai satu sama lain. Dan di sini ada yang satu kalimat yang sangat patut kita lestarikan atau kita jaga, itu adalah peradaban manusia ini agar tidak punah. Nah, jadi itu adalah tujuan utama dari moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Mungkin itu yang dapat yang simpulkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada kegiatan pengabdian masyarakat program studi Magister Dharma Carya hari ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan yang sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Kelungkung Semarang Kira Ngatung Titian Munas
Sinapura. Tiang sinap untuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Selamat siang. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan banggakan, jadi demikianlah acara pada kesempatan yang berbahagia ini, penyampaian materi dari Prof. Lindi pada acara pengabdian masyarakat Magister Dharma Acarya UHM di Gusti Bagus Sutri Denpasar. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami dari panitia memohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan akhir kata kami tutup dengan mengaturkan salam santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama kami.